Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Tak Masalah Jadi Orang Introvert karya Sylvia Loken. Bab 7. Konflik antara seseorang dan kepentingan umum. Bagaimana kita berunding? Siva sedang Universitas Inggris terkenal yang sudah dilengkapi dengan rumah sakit. Penelitian yang diambilnya terkait dengan kelainan metabolis pada pasien-pasien berat badan. Sebagai seorang ahli biokimia, ia memutuskan perhatian pada nilai-nilai darah tertentu. Untuk melakukannya, ia harus menyuntik tikus dengan serum, kemudian menganalisis contoh darahnya. Ini pekerjaan yang sulit karena menuntut pengalaman detail dalam banyak bidang sekaligus. Sejauh ini Siva masanya. Ia menikmati pekerjaannya dan menghabiskan banyak waktu di laboratorium, termasuk pada malam hari. Ia berhasil menyampaikan presentasi untuk hasil-hasil awalnya meski lebar di sebuah konferensi nasional. Ia berharap dapat menyelesaikan penulisan tesis doktornya dalam 10 bulan mendatang. Setelah itu, ia ingin menyelesaikan prosesnya sampai pekerjaan yang juga bertugas membimbing 2 mahasiswa program master yang ternyata cukup menyita waktunya. Akan tetapi, tiba-tiba jadwal kegiatannya menjadi lebih padat. Atasan Siva, seorang guru besar terkenal, telah menerima sejumlah dana yang besar untuk penelitian dan berharap mendapat bantuan aktif dari Siva untuk penelitian itu. Siva sendiri juga mendapat bantuan. Ia memutuskan untuk meminta asisten peneliti yang dapat mengambil alih pekerjaan rutinnya di laboratorium pada pihak universitas. Tegaskan posisi Anda sendiri. Ini berarti Siva berhadapan dengan tugas yang melibatkan negosiasi. Ia harus membuat situasi barunya jelas, dan untuk itu, ia memerlukan bantuan orang lain. Atasan menerima. Negosiasi meliputi memberi dan menerima. Semua yang terlibat harus mencapai sebuah kesepakatan yang menurut mereka dapat diterapkan. Bahkan ketika masing-masing pihak yang terlibat memiliki kepentingan yang sangat berbeda, ini berarti sang atasan hanya akan setuju apabila ia menganggap solusi yang ditawarkan Siva berguna dan memiliki peluang untuk dilaksanakan. Dalam kemungkinan terbaik, sang atasan juga akan manfaat dari situ. Jika memang itu yang terjadi, proses pengambilan keputusan akan cenderung lebih mudah. Orang-orang yang bernegosiasi hanya dapat menyepakati sebuah solusi apabila solusi itu mendekatkan mereka kepada sasaran-sasaran mereka sendiri. Atasan Siva ingin mengambil pekerjaan penelitian tambahan sambil tetap membimbing mahasiswa-mahasiswa strata 2. Siva sendiri ingin menyelesaikan tesisnya dalam kerangka waktu yang telah disetujui. Idealnya, negosiasi akan yang pada akhirnya akan dijalankan oleh semua pihak dengan baik. Dalam kasus Siva, ini berarti ia harus mengatur perekrutan seorang asisten mahasiswa atau sebuah cara lain untuk meringankan bebannya. Definisikan titik awal Anda. Sebagai pribadi pendiam, Anda memiliki sebuah modal yang sangat bagus untuk berunding. Negosiasi adalah salah satu di antara teknik-teknik komunikasi tempat kekuatan-kekuatan sosok introvert memiliki peran yang istimewa. Namun, sebelum kita membahas kekuatan-kekuatan ini, ada 2 hal yang perlu Anda sadari. Pertama, Anda akan menemukan sesuatu yang berhubungan dengan landasan negosiasi, tentang menentukan posisi Anda sendiri. Posisi negosiasi Anda menentukan titik berangkat Anda karena dari situlah strategi selanjutnya akan dikembangkan. Kedua, Anda perlu mengetahui berbagai tahap negosiasi dan apa saja yang terlihat pada tiap tahap, sehingga Anda dapat membuat rencana-rencana secara tepat. Langkah pertama Anda dalam menyiapkan negosiasi adalah menentukan posisi Anda sendiri. Selanjutnya, Anda menyiapkan segalanya berdasarkan posisi itu. 3 poin untuk membantu menentukan posisi Anda sendiri. Poin yang pertama, tentukan posisi sekarang dan apa yang ingin dicapai. Apa yang harus Anda tawarkan, apa yang Anda harapkan tercapai dari negosiasi ini, bagaimana pandangan orang
orang yang akan diajak berunding tentang tujuan ini. Informasi apa yang Anda butuhkan tentang orang-orang yang akan diajak berunding dan tentang objek negosiasi. Poin kedua, bedakan antara yang penting dan yang fleksibel. Tetapkan wilayah negosiasi yang paling penting bagi Anda dengan urutan seperti apa Anda akan membahas poin-poin itu. Apa yang Anda ingin Anda capai dalam kasus terbaik di tiap wilayah, akan seperti apa hasil yang masih dapat Anda terima. Jawaban terhadap dua pertanyaan terakhir akan memberi Anda ruang berharga untuk bermanuver. Poin ketiga, pastikan segalanya jelas dan konsisten. Jika Anda bernegosiasi dalam sebuah tim sebagai wakil dari departemen Anda misalnya, pastikan semua anggota tim Anda menyepakati poin pertama dan poin kedua sebelum melakukan negosiasi yang sesungguhnya. Anda paling kuat jika Anda semua menginginkan hal yang sama. Poin kedua yang juga akan sangat menguntungkan adalah fleksibilitas. Banyak negosiasi gagal karena orang-orang yang terlibat di dalamnya terlampau kaku. Bagaimanapun ada banyak cara untuk mendekat ke sasaran yang Anda inginkan, begitu pula sasaran yang diinginkan pihak lain. Memahami pihak lain, pada akhirnya Anda akan menemukan sendiri yang diinginkan oleh pihak lain dalam negosiasi. Pastikan Anda paham kemana tujuan yang ingin dicapai oleh pihak lain. Hanya dengan tahu jelas tentang semua kepentingan yang terlibat, Anda dapat menemukan cara terbaik untuk meraih keputusan bersama. Pertimbangkan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang sebelum selama negosiasi. Seperti apa kiranya pandangan pihak lain terhadap Anda atau perusahaan Anda di masa mendatang? Apa pengaruhnya? Apa yang ingin Anda rasakan ketika Anda meninggalkan negosiasi? Siva berhasil menentukan posisinya sendiri menggunakan 3 poin yang disebutkan di atas. Berikut ini ringkasannya. Negosiasi untuk meringankan beban kerja. Berikut poin-poin Siva untuk menegaskan posisinya. Poin yang pertama, tentukan posisi sekarang dan apa yang ingin dicapai. Yang harus ditawarkan oleh Siva, kinerja penelitian, komitmen, dan keandalan. Tujuan, mengurangi beban kerja laboratoriumnya, kegiatan rutin yang memakan waktu dengan meminta bantuan mahasiswa sebagai asisten. Tujuan Siva dari sudut pandang atasan, pengeluaran tambahan sekaligus tekanan yang lebih besar karena ada proyek penelitian baru dan mahasiswa strata 2 lebih banyak sehingga ia harus membagi beban kerja itu dengan cerdas. Informasi yang diperlukan tentang orang-orang yang terlibat dalam negosiasi dan apa yang akan dirundingkan. Pada prinsipnya, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk membayar seorang asisten? Pernahkah ada kasus serupa di masa lalu? Berapa jam yang diperlukan untuk meringankan beban kerja itu? Poin kedua, bedakan antara yang penting dan yang fleksibel. Masalah yang perlu dirundingkan hanya satu, meringankan beban kerja. Hasil terbaik yang mungkin dicapai, seorang asisten berstatus mahasiswa sudah ada calon dengan kualifikasi bagus dan menyenangkan. Hasil yang cukup baik untuk diterima, Siva tidak perlu memberikan bimbingan kepada mahasiswa strata 2 sampai gelar doktornya diraih. Proyek penelitian baru ini adalah kesempatan bagus untuk kenaikan jabatan ini harus tetap ada dalam agenda. Poin ketiga, memastikan bahwa segalanya jelas dan konsisten. Tidak ada orang lain yang terlibat yang harus ditegaskan apa pengaruhnya bagi tim kerja jika ada seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai asisten bagi calon doktor. Apakah usulan ini akan didukung atau ditolak? Siva bersiap untuk diskusi menggunakan landasan ini. Pertama, ia membereskan semua pertanyaan yang belum terpecahkan. Persisnya, ia memerlukan pengurangan beban kerja sekitar 8 hingga 10 jam per minggu. Ia mencari tahu lewat sekretaris bahwa pendanaan untuk proyek baru itu belum jelas akan terrealisasi atau tidak. Akan tetapi, sejauh ini sepertinya belum ada calon dokter yang pernah memiliki seorang mahasiswa sebagai asisten. Tim kerja menyadari beban kerja Siva yang berat dan dengan senang hati akan menyetujui jika beban kerjanya dapat diringankan. Namun, seorang sejawat yang baru saja menyelesaikan program doktor merasa kurang senang. Jika ada seorang yang menanyakan pendapatnya, ia bakal menegaskan bahwa menurutnya solusi yang melibatkan seorang asisten bagi calon doktor adalah bonus yang tidak etis. Kini tanggal negosiasi telah ditetapkan. Siva memeriksa berbagai fase dalam negosiasi untuk memudahkan perencanaan selanjutnya.
Fase-fase negosiasi. Ringkasan fase-fase negosiasi. Serangkaian negosiasi harus melewati bermacam-macam fase. Berikut ini sebuah ringkasan yang juga meliputi persiapan sebelum diskusi dan beberapa tindak lanjutnya. Negosiasi, urutan kejadian. Sebelum negosiasi, persiapan, fungsi, klarifikasi, mencari tahu soal posisi menggunakan 3 poin yang diterangkan sebelumnya. Periksa pula tanggal, ruangan, orang yang akan hadir, media yang diperlukan, dan distribusi pekerjaan. Selama negosiasi, fase-fase. Fase pertama memulai negosiasi, fungsinya untuk menciptakan atmosfer yang sangat positif. Caranya, perbincangan ringan, bertanya dan mendengarkan, bahasa tubuh yang positif dan menyenangkan. Fase kedua, negosiasi inti. Fungsinya untuk menemukan posisi yang sama. Caranya, dengan membuat argumen dan pertanyaan, mendengarkan dengan aktif, menyejajarkan posisi, mencari kompromi-kompromi, membuat keputusan-keputusan. Fase ketiga, penyelesaian. Fungsinya menyetujui implementasi, memastikan hubungan-hubungan yang positif. Caranya, merangkum, membagi tugas, meredakan ketegangan jika kesepakatan tidak terjadi, berpamitan secara baik-baik. Sesudah negosiasi, tindak lanjut. Fungsinya untuk menerapkan hasil-hasil, menganalisis negosiasi, apa yang baik, apa yang dapat ditingkatkan, bagaimana caranya. Caranya, tanpa melibatkan orang lebih banyak, refleksi diri, catatan, melibatkan orang yang lebih banyak, pertemuan dan tukar pikiran singkat. Di sini pun poin-poin yang penting sebaiknya dicatat. Fase pertama negosiasi atau tahap persiapan. Bagi Syifa adalah sebagai berikut. 3 poin pertama telah diklarifikasi, lihat bagian sebelumnya, tanggal telah diterapkan, tempat kantor atasan, tidak ada orang lain yang dilibatkan, media, 2 halaman A4, yang satu berisi ringkasan semua tugas dan proyek yang sedang dikerjakan oleh Syifa saat ini, yang satu lagi berisi CV, calon yang dipertimbangkan untuk jabatan asisten. Persiapan lain tidak ada. Syifa juga telah memikirkan fase kedua, negosiasi itu sendiri. Memulai negosiasi yang pertama tidak akan memakan waktu. Syifa mengenal atasannya dan tahu bahwa ia ramah dan sebagai sosok ekstrovert senang berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi atasannya itu sering tidak sabaran karena banyaknya yang harus ia kerjakan. Oleh sebab itu Syifa tahu bahwa ia harus menyampaikannya masalahnya dengan cepat. Syifa ingin sampai ke negosiasi inti yang kedua segera memungkinkan karena atasannya tidak suka membahas suatu masalah terlalu lama. Syifa memutuskan untuk menyampaikan dahulu bahwa waktu yang tersedia baginya terlalu ketat untuk ikut dalam proyek baru. Ia telah menyiapkan ringkasan visual untuk diperlihatkan selama negosiasi itu, dan bahwa ia mencemaskan hal tersebut. Oleh sebab itu, ia menunggu jawabannya dan akan berusaha menerima yang ia dengar. Ia berharap dapat meyakinkan atasannya tentang solusi optimalnya merekrut asisten pada tahap ini, tetapi sekurang-kurangnya ia berharap bisa mendapatkan sedikit keringanan beban kerja dan tak harus membimbing penelitian mahasiswa strata 2. Selama negosiasi fase 1-3, ada baiknya membangun sebuah kerangka dan batas-batas. Membangun kerangka dan batas-batas. Usahakan agar semua orang bisa menyampaikan semua hal yang ingin mereka ungkapkan, termasuk Anda. Ini juga berlaku jika seorang di jabatan yang lebih tinggi menginterupsi Anda. Jawablah dengan sopan, "Kalau boleh, saya ingin menyelesaikan poin ini secara singkat." Kembalikan pembicaraan ke jalurnya apabila ada peserta negosiasi yang melantur. Gunakan kata-kata yang tepat kepada orang yang Anda ajak bicara. Pertahankan kontak mata yang bersahabat dan arahkan tubuh Anda ke orang yang Anda ajak bicara. Berusaha tidak melipat tangan Anda atau menyilangkan kaki Anda. Tetap tenang luar dalam bahkan ketika mendapatkan bantahan atau ketika waktu hampir habis. Tarik nafas dalam-dalam jika Anda merasa stres atau marah. Syifa mendapatkan yang ia inginkan. Atasannya setuju bahwa proyek penelitian tambahan yang sejak awal memang merupakan ide dari atasannya itu menuntut pengurangan beban kerja.
Ia menyetujui penunjukan seorang asisten, tapi ia mempersyaratkan agar asisten itu tersedia untuk tugas-tugas khusus terkait dengan proyek baru. Ia menerima saran Siva tentang calon asisten setelah membaca CV orang itu. Hasilnya Siva diminta mengatur waktu wawancara untuk membuat laporan untuk diberikan ke manajemen. Siva senang sekali dan sebelum meninggalkan ruangan, ia memberitahu sang atasan betapa bahagia ia dengan proyek barunya. Kekuatan sosok introvert dalam negosiasi. Beberapa kekuatan mereka membuat pribadi pendiam memiliki banyak kartu as ketika menjalani negosiasi. Setelah Anda memahami persiapan negosiasi dan urutan kejadiannya, Anda akan segera menyadari keunggulan-keunggulan paling penting sosok pendiam dalam situasi-situasi macam itu dan tahu cara terbaik untuk memanfaatkannya. Kekuatan 4, mendengarkan. Mendengarkan membuat proses negosiasi lebih menyenangkan. Siapapun yang memiliki ruang untuk mengekspresikan posisinya dengan jelas cenderung lebih siap untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Ada baiknya Anda telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang tepat pada bagian negosiasi yang paling penting fase 2. Tetapi kemampuan Anda untuk mendengarkan serta memberi ruang gerak yang memadai bagi lawan bicara juga sama pentingnya. Kenyataan bahwa Anda mendengarkan akan membuat lawan disukai, Anda merasa ditanggapi dengan serius, sama seperti harapan Anda ketika Anda mengatakan sesuatu. Ini berarti peluang lawan bicara untuk kooperatif dan tidak membuat upaya sepihak untuk didengar akan semakin besar. Sekali lagi, ini menghilangkan ketegangan dari situasi dan menjadikannya tidak terlalu menegangkan bagi Anda. Secara konkret, mendengarkan dengan baik juga memberi Anda sesuatu yang penting dalam bernegosiasi, informasi pokok tentang sudut pandang dan kepentingan lawan bicara Anda. Anda dapat membangun keduanya dalam pemikiran Anda dan dalam upaya mendapatkan hasil. Ada baiknya jika Anda memperjuangkan hasil yang dapat diterima oleh Anda berdua, bukan hanya oleh Anda saja. Maka Siva membuat catatan yang cermat bahwa ketika membahas kemungkinan merekrut seorang asisten tambahan, atasannya terus menekankan proyek penelitian dan sumber daya yang sangat diperlukan untuk kegiatan tersebut. Ini mengandung arti bahwa dalam negosiasi itu ia dapat membangun sebuah kemungkinan bahwa asisten yang sama boleh dilibatkan secara aktif dalam proyek penelitian tersebut. Ini sekali lagi memperbesar ruang manuvernya. Tiba-tiba atasannya jadi merasa asisten itu juga akan menguntungkan baginya. 3 pertanyaan sederhana berikut memudahkan Anda untuk mendengar secara sistematis ketika bernegosiasi. 3 pertanyaan pokok untuk pendengar yang cerdas. Yang pertama, apa yang perlu saya deteksi? Yang kedua, apa perasaan yang dapat saya deteksi? Dan yang ketiga, apa kemungkinan-kemungkinan yang dapat saya lihat untuk sisi percakapan ini? Jangan takut terhadap yang Anda dengar. Itu berarti Anda menunjukkan bahwa Anda berpikir tentang yang telah Anda dengar dan mempertimbangkan yang dikatakan oleh lawan bicara. Bukannya hanya memaksakan pandangan-pandangan Anda, jangan mengulang kata demi kata, tetapi tunjukkan yang berhasil Anda pahami. Sebagai contoh, atasan Siva berkata pada fase 3, saya harap tidak ada masalah attitude di sini. Mensinyalir ada kesalahan dan rasa frustasi dari kalimat atasannya itu, sehingga ia menjawab dengan merumuskan kembali yang telah ia dengar. Kedengarannya Anda sedang menghadapi suatu masalah. Atasannya menerangkan sebuah masalah dengan manajemen. Maka keduanya akhirnya membahas bagaimana kesulitan-kesulitan tersebut dapat dihindari dalam kasus yang sedang dibahas sekarang. Kekuatan 6, berpikir analitis. Sebagai pribadi pendiam, keterampilan analitis memudahkan Anda menentukan posisi negosiasi Anda sendiri. Anda juga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan-keinginan lawan bicara Anda. Selain itu, Anda juga dapat dengan cepat menemukan informasi apa yang masih Anda perlukan untuk menciptakan ruang yang positif agar bisa bermanuver. Keterampilan analitis Anda dalam negosiasi akan membantu Anda merumuskan pertanyaan berikut ini dengan tepat. Pertanyaan analitis penting ketika bernegosiasi. Bagaimana informasi ini dapat membantu Anda menyelesaikan negosiasi, mendengarkan, mengantar ke solusi. Sebelum negosiasi, Siva belum dapat mengetahui apakah sumber dana yang diperlukan untuk seorang
asisten sudah tersedia, maka ia mendengarkan dengan sangat cermat ketika perbincangan berkembang ke pendanaan, proyek penelitian, serta pendanaan untuk pekerjaan rutin lembaga mereka. Di sini ia berpikir menanyakan tentang pendanaan secara langsung tidaklah sopan. Maka ia melakukannya secara tidak langsung dengan menyebutkan bahwa keterlambatan dalam pekerjaan dapat menimbulkan tambahan biaya. Dan di atas semua itu membuat pendanaan untuk menyelesaikan program doktornya ikut macet. Dengan begitu, topik yang membahas sumber dana yang tersedia setidaknya telah diangkat. Dana untuk membayar asisten sudah ada dan merupakan solusi yang relatif baik jika dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan lain. Kekuatan 8, kegigihan. Bawa perbincangan ke arah yang Anda inginkan. Seorang introvert yang gigih memiliki satu keunggulan yang jelas dalam negosiasi. Ia tetap sabar dan penuh hormat ketika menyampaikan persoalannya, tetapi ia juga pantang menyerah. Kesabaran telah menghasilkan banyak kesuksesan setelah berulang-ulang berusaha. Tentu saja bersikap kaku juga bisa dikatakan bentuk sikap gigih. Tetapi itu bukan sikap yang anggun dan kemungkinan besar tidak akan membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah memanfaatkan stamina Anda sendiri melalui penggunaan bahasa yang sesuai untuk membawa perbincangan ke arah yang Anda inginkan. Anda akan melakukannya dengan mudah menggunakan beberapa kalimat contoh yang sudah dirancang dalam pikiran Anda. Cara mempertahankan perkara Anda. Berikut ini beberapa kalimat yang dirancang untuk menjalani negosiasi-negosiasi. Yang pertama, mari membahas X lagi. Yang kedua, yang baru Anda katakan mengingatkan saya pada sesuatu yang telah Anda sebut di awal, yaitu yang ketiga, menurut Anda bagaimana caranya agar hal itu bisa selaras dengan. Strategi bahasa ini akan membuat Anda tetap di jalur yang tepat selain memudahkan dalam mengajak lawan bicara Anda itu kinerja kepemimpinan sejati. Kekuatan 10, empati. Mengiringi lawan bicara mengikuti Anda seperti ini khususnya penting ketika bernegosiasi, maka empati akan sangat menguntungkan bagi Anda. Namun, kekuatan ini memiliki keuntungan lain. Empati membuat Anda tidak hanya sudah tahu ke arah mana negosiasi akan berjalan, tetapi juga pada hubungan Anda dengan lawan bicara lebih daripada subjek yang sedang dirundingkan. Sosok pendiam yang berempati ingin sebuah keputusan tercapai dalam semangat kesepakatan yang murni, tanpa perlu berlebihan membujuk atau sampai memanipulasi lawan bicara mereka. Pendekatan seperti ini ideal untuk negosiasi. Siva tidak ingin merusak hubungan dengan atasannya. Bahkan seandainya ia tidak berhasil mendapatkan yang ia inginkan sekalipun, empati tidak bergantung pada status. Atas pendiam yang memiliki kekuatan ini juga menghargai jika bawahan mereka membuat keputusan-keputusan dalam negosiasi berdasarkan prakarsa mereka sendiri bukan karena tekanan. Apabila negosiasi tidak sampai ke kesimpulan yang tepat, setidaknya empati akan memudahkan mereka membuat keputusan yang damai dengan mengatakan, sayang sekali, tetapi barangkali lain kali saya akan bisa meyakinkan Anda. Negosiator yang belum berhasil ini tidak hanya menjauhkan diri dari situasi yang tidak menyenangkan, tetapi juga menunjukkan sikap sportif dan percaya diri yang luar biasa. Tidak ada resiko konflik dan proyeksi diri yang berlebihan yang sulit dicapai oleh orang ekstrovert. Hambatan sosok introvert ketika bernegosiasi. Meskipun Anda memanfaatkan kekuatan-kekuatan Anda selama bernegosiasi, hambatan-hambatan potensial tetap akan menunggu Anda dan dapat membawa tantangan-tantangan dan syarat-syarat yang terselubung. Sebab ini akan fokus membahas kesulitan-kesulitan ini dan pada pertanyaan-pertanyaan tentang cara yang paling baik untuk mengatasinya. Pertanyaan untuk Anda. Mana di antara kekuatan-kekuatan Anda yang dapat digunakan agar sukses dalam negosiasi Anda berikutnya? Berikut kekuatan-kekuatan saya. Dan ini rencana saya untuk menggunakannya. Hambatan 6, mengandalkan otak secara berlebihan. Sosok introvert yang kuat dalam kemampuan analitis cenderung masuk ke dalam negosiasi dengan keyakinan yang menyesatkan. Keyakinan tersebut mengatakan bahwa argumen yang paling baiklah yang akan menang. Alangkah baiknya kalau memang begitu kenyataannya.
Faktanya, apabila yang terbaik selalu menang, dunia kita akan tanpa celah. Akan tetapi kita ini manusia. Manusia mempunyai perasaan dan berdebat melawan perasaan. Atau sekedar berdebat seolah-olah lawan Anda tidak mempunyai perasaan. Bukanlah cara yang tepat untuk mendapatkan sesuatu. Situasi-situasi emosional dalam negosiasi. Perasaan datang dalam berbagai bentuk dan intensitas. Mari kita kembali ke negosiasi yang dihadapi oleh Siva. Dalam kasusnya, ada 3 faktor yang secara khusus berpengaruh pada sikap emosional atasannya. Dan dialog-dialog dalam negosiasi antara keduanya. Pertama, Siva dan atasannya bekerja sama setiap hari. Ini membuat mereka memiliki keadaan tertentu. Untungnya, dalam kasus ini, mereka bekerja sama berlandaskan rasa saling percaya dan saling menghormati. Dengan kata lain, posisi emosional di antara keduanya sangat positif. Kedua, ada perbedaan status antara Siva dan atasannya. Ini pun membangkitkan emosi bagaimana seorang penyelia atasannya menangani kenyataan bahwa Siva meminta sesuatu dan ingin permintaan itu dikabulkan. Bagaimana kalau ia tidak melihat hal-hal dengan cara yang sama dengan calon dokter ini? Dalam kondisi apa ia harus menerima usulan-usulan seorang bawahan, dan bagaimana orang lain yang terlibat, misalnya sejawat bergelar dokter yang menggelar komentar-komentar kritis akan memandang keputusannya. Ada faktor ketiga yang sangat umum tetapi sama pentingnya terkait dengan emosi. Bagaimana keadaan pikiran sang atasan pada hari itu? Apakah ia sedang kalut atau baru bertengkar dengan istrinya? Atau apakah ia dalam suasana hati yang ideal karena ia baru selesai berolahraga pagi? Anda dapat melihat bahwa perasaan menambah kedalaman tertentu pada negosiasi. Maka Anda harus memperlakukan bidang emosional ini sebagai bagian dari proses komunikasi dalam setiap negosiasi. Guna menghadapi hambatan berikutnya, Anda harus mengatasi beberapa perasaan yang dapat mendatangkan godaan untuk mempertahankan posisi secara berlebihan. Hambatan ke-8 terpaku pada posisi Anda sendiri. Siapapun yang harus bernegosiasi harus siap untuk bersikap luwes. Alasannya terletak pada sifat dasar negosiasi, saling menyesuaikan kepentingan Anda sendiri dan kepentingan lawan bicara Anda. Untuk melakukannya, Anda harus saling mendekati dalam proses negosiasi itu. Ini akan bermanfaat jika Anda sedang mempertimbangkan kriteria untuk membuat keputusan, alternatif-alternatif, dan pendekatan-pendekatan terhadap solusi, atau berniat mengembangkannya lebih lanjut. Seringkali muncul aspek-aspek baru yang signifikan dan memerlukan ruang cukup dalam negosiasi. Terpaku pada posisi Anda sendiri dapat menghambat kemajuan negosiasi. Banyak pribadi introvert menghargai sebuah posisi yang dapat diperhitungkan dan sebuah suasana yang tenang dan hening untuk memikirkannya. Mudah melewatkan faktor-faktor ini di tengah kesibukan sebuah negosiasi. Ini dapat melemahkan baik kepercayaan dan harmoni. Kira-kira sama dengan memperlakukan irama musik 4/4 dengan ketukan 3/4. Akan tetapi, Anda dapat mengatasinya. Anda dapat menggunakan kekuatan analitis Anda dan kecenderungan Anda untuk menulis, untuk memastikan bahwa Anda memiliki ruang untuk bermanuver dalam negosiasi Anda. Langkah pokoknya di sini adalah memberi struktur pada potongan-potongan informasi yang baru dan kompleks. Tetap luas melalui analisis, membantu melaksanakan negosiasi Anda. Buat catatan selama negosiasi sehingga Anda menguasai situasi secara utuh. Anda dapat menggunakan judul-judul besar dalam catatan Anda untuk menggeser penekanan atau menunda urusan yang terkait dengan beberapa poin kesepakatan dengan lawan bicara dan akhirnya menegaskannya dengan mencatat semua itu. Menulis catatan hampir tidak pernah memperlambat sebuah diskusi. Justru sebaliknya, ketika Anda membuat catatan, Anda memperlihatkan kepada lawan bicara bahwa Anda menanggapi yang telah ia katakan dengan serius. Hambatan ke-10, menghindari konflik. Selalu ada negosiator yang entah sadar atau tidak menekan lawan bicara dengan maksud memperkuat posisi mereka. Mereka memaksakan pembuatan keputusan secara cepat, bicara makin lama, makin cepat dan keras, atau menunjukkan ketidaksabaran melalui bahasa tubuh mereka, dengan mengetuk-ngetuk jari mereka misalnya, atau dengan membungkukkan ke arah lawan bicara.
Pribadi ekstrovert yang mudah kehilangan kesabaran secara khusus cenderung berperilaku seperti ini, semata karena memang begitulah adanya temperamen mereka. Namun, mempercepat pengucapan kalimat dapat pula digunakan secara sengaja sebagai sebuah alat penegas kekuasaan yang diterapkan oleh lawan bicara untuk memaksa Anda sampai terdesak untuk membuat sebuah keputusan. Banyak pribadi pendiam merasa situasi-situasi seperti ini ketika lawan bicara mereka dengan sengaja memasukkan peluang konflik ke dalam negosiasi atau dengan kata lain melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Akibatnya, Anda membiarkan tekanan itu membuat Anda merasa stres, dan ini dapat dengan mudah melemahkan posisi negosiasi Anda. Jika Anda bernegosiasi dengan seseorang yang membuat Anda tertekan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjauh secara internal. Kerahkan perhatian lebih besar pada yang sedang terjadi. Amati situasi dan lawan bicara Anda seolah-olah Anda sedang menonton sebuah film. Ini akan menghalangi Anda menunjukkan reaksi naluriah untuk mundur atau melakukan pembelaan diri secara agresif. Langkah pertama, sadarkan diri bahwa lawan bicara ingin menekan Anda. Ingat terus bahwa Andalah yang memutuskan bagaimana negosiasi akan berjalan dan apa yang akan dihasilkan oleh negosiasi itu. Tidak ada yang memaksa Anda untuk menerima tempo yang dinaikkan atau tekanan waktu yang diberikan oleh lawan bicara Anda. Jadi, tanggapilah dengan menurunkan tempo, tarik napas dalam, dan tetap jaga irama sesuai dengan strategi Anda. Langkah kedua, tarik napas dalam-dalam dan tetap pada irama Anda sendiri. Di sini, Anda dapat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tubuh buat ringkasan tentang apa yang penting bagi lawan bicara Anda, tetapi tanpa menyebutkan yang ia minta. Saya mengerti bahwa yang paling penting bagi Anda adalah tidak mengubah anggaran. Ini menegaskan bahwa Anda tidak mengabaikan kepentingan orang lain tanpa mengalah atau tunduk kepadanya. Ketika Anda bicara, bertahanlah dengan kecepatan dan volume bicara standar. Pertahankan kontak mata yang normal, memperhatikan tetapi tidak melotot. Gerakan mata Anda membentuk segitiga profesional pada wajah lawan bicara Anda antara alis mata dan ujung hidung. Tidak berkata apa-apa juga sebuah strategi negosiasi yang ampuh. Seseorang yang tidak melulu berbicara panjang lebar dengan tergesa-gesa menunjukkan kepercayaan diri. Anda juga dapat tidak bicara ketika lawan bicara Anda mengajukan tawaran. Tidak ada yang menekan Anda untuk langsung mengubah posisi Anda. Maka berpikirlah diam-diam tentang tawaran itu. Boleh jadi lawan bicara Anda akan mengoreksi diri secara spontan. Jika tekanan dari lawan negosiasi menjadi terlalu berat bagi Anda dan jika menurut Anda memungkinkan, Anda juga dapat menawarkan jeda, menunda pembicaraan sampai saat yang lebih tepat. Langkah ketiga opsional, mengusulkan jeda. Kadang-kadang menunda negosiasi tidak dimungkinkan. Misalnya, jika lawan bicara Anda tidak mempunyai banyak waktu atau tidak selalu hadir di tempat. Ini saat untuk gigih dan pantang mundur. Gunakan keterampilan-keterampilan mendengarkan, berpikir analitis, dan ketekunan Anda. Kemudian bertahanlah pada dua langkah pertama yang mengajari Anda menghadapi konflik. Semoga sukses. Sebuah pertanyaan bagi Anda, bagaimana Anda akan mengatasi kebutuhan-kebutuhan dan hambatan-hambatan Anda di masa mendatang? Hambatan-hambatan saya adalah dan bagaimana saya akan mengatasi mereka. Yang penting untuk diingat, yang pertama ketika bernegosiasi, yang penting adalah mengusahakan suatu posisi yang dapat diterima oleh semua yang bersangkutan. Kedua, poin yang paling penting ketika bersiap melakukan negosiasi adalah menegaskan posisi Anda sendiri dan merencanakan fase-fase pembicaraan itu sendiri. Kedua pihak merasa aman jika diskusi tidak melebar kemana-mana. Ketiga, kekuatan-kekuatan berikut khususnya berguna bagi pribadi pendiam yang sedang bernegosiasi. Di antaranya mendengarkan, berpikir analitis, kegigihan, dan empati. Di sisi lain, hambatan-hambatan khas introvert ketika bernegosiasi adalah terlalu memikirkan detail, fiksasi, dan menghindari konflik. Namun, siapapun yang sadar tentang titik-titik lemah pribadinya dapat belajar untuk mengendalikannya sehingga tidak merugikan atau menimbulkan stres berlebihan. Ini terutama berguna jika Anda ingin mengatasi kecenderungan menghindari konflik.